Ya, ada istilah kapal selam ya. Timbul tenggelam gitu ya. Jadi di Natal hadir, setelah Natal Iya. tidak hadir ya. Natalnya gerejanya penuh. Iya, jadi Tiba ini momentum ilahi sebenarnya ya. eh, Mengapa? Inilah kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Shalom sahabat Gratia Voice, selamat datang kembali di podcast Gratia Voice. Dan ini adalah tempat kita merenungkan firman Tuhan dan juga berbagi inspirasi iman dalam kehidupan bergereja. Nah, menjelang Natal ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan tidak jauh dari pembahasan tentang Natal itu sendiri. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang teologi Kristus dalam kelahirannya. Jadi apa pesan Natal itu untuk gereja yang aktif menginjil? Nah, di sini kita akan berbicara tentang makna teologis dari kelahiran Kristus itu sendiri dan bagaimana hal itu menjadi dorongan yang nyata, bukan hanya sekedar teori ya, bagi gereja untuk terus mengabarkan Injil. Dan tema ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pendeta Dr. Eliswa Hulu. Dan kepada Bapak saya persilakan untuk memperkenalkan diri dulu kepada para audiens kita. Terima kasih untuk sambutan baiknya Kak Devi sebagai host ya. Saya senang sekali diundang di tempat ini. Saya mau perkenalkan diri, nama saya Elis Wahulu. Saya sekarang melayani sebagai dosen tetap di STT Sekolah Indonesia dan juga diberikan kepercayaan sebagai Sekretaris Umum di Yayasan Anugerah Semata Surabaya. Dan selain itu pelayanan juga di gereja. Ya, terima kasih untuk kepercayaan. Saya senang menyambut dengan sukacita bisa terlibat dalam diskusi hari ini. Berarti boleh diundang lagi ya Pak? Oh, Kalau silakan, jangan senang, bosan-bosan ya. Dengan senang hati. iya, soalnya banyak hal-hal yang menarik yang kita akan bahas di Oke, podcast siap, ini. siap. Nah, baik. Mari kita mulai dari dasar teologi Natal Ya, itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang kelahiran Kristus, kita tidak sekedar berbicara tentang perayaannya ya. ya, Kalau sekarang banyak ya, bahkan di bulan September, Oktober ada beberapa daerah itu yang sudah mempersiapkan perayaan Natal, betul. banyak hiasan di rumah, bahkan eh, banyak mempersiapkan apa yang akan nanti dilakukan di perayaan Natal. Sudah Ya. terbentuk panitia Natal. Saya juga termasuk panitia Natal di bagian pemuda. Tapi apakah yang kita mengerti selama ini apakah hanya sekedar perayaan itu? Apakah ada hal lain lagi? Misalnya yang kita bahas ini tentang inkarnasinya. Ya. Nah, bagaimana pembicaraan tentang hal itu, Bapak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Ya, diawali dulu bahwa Natal itu bukan sekedar perayaan, tapi pewartaan. Iya. Nah, tentu ini ada tantangannya. Kenapa? Hmm. Karena banyak gereja itu sibuk merayakan tapi lupa untuk mengabarkan. Nah, Nah, itu. ini dia ya. Ya. Nah, kalau kita melihat contohnya ini akan memasuki bulan Desember ya. Setiap bulan Desember suasana di berbagai gereja dan juga pusat perbelanjaan ya begitu sangat berbeda dengan hari biasanya ya. Lampu-lampu warna-warni, lagu-lagu sukacita Natal itu menjadi hal yang sangat spektakuler. Karena mengapa? Dirayakan secara luar biasa. Tapi ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam masyarakat yang tidak bisa kita pisahkan dengan perayaan Natal. Namun di balik kemeriahan itu ya, ada pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan sebenarnya. Apakah inti Natal itu masih benar-benar diingat? Ya. Jadi banyak gereja dengan sangat antusias itu mencoba menyusun acara yang sangat spektakuler ya untuk merayakan apa? Kelahiran Kristus. Tetapi tidak sedikit juga yang kehilangan fokus terhadap mengapa Kristus lahir. Nah, memang seringkali dalam perayaan Natal itu sangat menonjolkan aspek liturgi, aspek hiburan dan juga budaya dari daripada misi dan pewartaan Injil itu sendiri. Ya, jemaat mungkin dipenuhi dengan semangat menghadiri acara Natal, gitu ya. Tetapi tidak didorong oleh apa? Untuk menyampaikan kabar baik yang menjadi inti dari kelahiran Kristus. Maka kalau kita melihat dalam konteks Natal itu
berisiko untuk menjadi hanya sekedar perayaan tahunan, ya kan? Sebuah tradisi yang indah tapi sudah kehilangan daya rohaninya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kisah kelahiran Yesus, suasana pertama kali Natal itu terjadi bukan di panggung yang besar, bukan juga di kemewahannya, melainkan di tempat yang sederhana, di palungan, di tengah malam yang sunyi. Dan apa yang terjadi setelah itu? Jadi pertanyaan kan. Malaikat tidak mengundang manusia untuk sekedar menonton peristiwa itu, tetapi justru mengabarkan kabar sukacita kepada para gembala. Dan para gembala pun tidak berhenti pada kegaguman. Ya. Mereka menyaksikan, lalu mereka memberitakan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Artinya, sejak awal Natal bukanlah perayaan yang pasif, ya, melainkan momen pewartaan aktif. Ya, kelahiran Kristus tidak hanya dimaksudkan untuk diingat, tetapi untuk diberitakan. Ya, jadi kelahiran Yesus sekali lagi dalam momen gereja kita sekarang ini, kalau kita ingin setia pada makna Natal, maka kita harus kembali kepada semangat itu. Kita harus kembali kepada semangat itu. Mengapa? Semangat misi itu lahir dari perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Ya. Perayaan tanpa pewartaan itu hanya melahirkan nostalgia, ya, bukan transformasi. Tapi gereja itu bisa memiliki dekorasi yang sangat indah, liturgi yang megah, bahkan kor yang sempurna. Tetapi pesan tentang Kristus itu tidak dikabarkan keluar. Sehingga Natal kehilangan daya ubahnya itu yang mentransformasi. Kalau kita melihat Natal yang sejati itu akan menggerakkan hati untuk pergi. Pergi kemana? Keluar. Keluar dari apa? Dari zona nyaman. Keluar dari rutinitas. Keluar dari untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia. Nah, ini tantangan terbesar kita sekarang. Bukan pada bagaimana merayakan Natal yang lebih kreatif, tetapi bagaimana menyalakan kembali semangat penginjilan menjadi jantung dari Natal itu sendiri. Ya. Maka fakta teologis yang kalau kita melihat itu, kelahiran Kristus adalah tindakan misi Allah sebenarnya. Ini faktanya. Kelahiran Kristus bukan peristiwa sentimental atau ekspresi kasih Allah dalam bentuk bayi yang mungil di dalam palungan, tidak. Tapi lebih dari itu, ya. Kelahiran Kristus itu merupakan puncak dari tindakan misi Allah. Karya Allah, yaitu Allah yang bertindak di dalam sejarah manusia. Ya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Ini menekankan bahwa misi bukanlah ciptaan gereja, melainkan milik Allah sendiri. Allah yang sekarang melakukan misi yang pertama sekali, yaitu mengutus dirinya ke dalam dunia melalui anaknya. Itu yang dimaksud dengan inkarnasi. Allah yang menjadi manusia. Ini dia. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, itu Allah sudah memulai misi penyelamatan. Ya. Dimulai dari panggilan Abraham, keluaran bangsa Israel, hingga sampai pada nubuat. Bahkan kalau kita melihat seluruh Alkitab itu, ya, menunjukkan Allah yang datang itu mendekat kepada manusia. Jadi kelahiran Kristus itu adalah wujud konkret dari misi itu. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 itu dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya ini sebenarnya menyikapkan inti dari teologi inkarnasi. Teologi yang menyatakan pengajaran bagaimana Allah menjadi manusia. Allah tidak menunggu manusia datang kepadanya, melainkan ia datang menghampiri manusia dalam wujud manusia. Inilah inti Natal. Ya, di mana Allah yang mencari, bukan manusia yang menemukan. Allah yang meninggalkan kemuliaannya itu turun ke dalam dunia yang rusak. Untuk apa? Untuk memulihkan ciptaannya. Jadi inilah inkarnasi yang dimaksud, bahwa bentuk tertinggi bagaimana Allah berelasi dengan manusia. Ia tidak menyelamatkan dari kejauhan, tetapi justru ia masuk ke dalam penderitaan manusia. Untuk apa? Membebaskan manusia dari dalam. Nah, jadi dengan demikian boleh katakan bahwa setiap perayaan Natal seharusnya itu menjadi peringatan akan misi Allah. Ya. Panggilan gereja juga turut serta dalam gerakan Allah yang menyelamatkan dunia. Jika Allah mengutus anaknya, maka
gereja sebagai tubuh Kristus itu dipanggil untuk diutus juga. Namun sangat disayangkan ya, dalam praktiknya banyak gereja justru menempatkan misi itu sebagai kegiatan tambahan, bukan sebagai identitas. Nah, itu dia. Sebagai topping aja ya. Ya, jadi misi itu sering dianggap program tahunan, bukan nafas kehidupan gereja. Padahal kelahiran Kristus itu sendiri adalah tindakan misi Allah yang tertinggi. Ya, di mana Allah masuk ke dalam dunia, mengambil rupa manusia. Untuk apa? Untuk membawa kabar keselamatan. Jadi, boleh dikatakan bahwa kelahiran Yesus itu bukan hanya peristiwa teologis, tetapi ia merupakan deklarasi misi surgawi. Ya, dan di sini gereja harus memahami ini tidak akan berhenti pada perayaan, tetapi harus bergerak. Bergerak kemana? Dalam pewartaan. Ya, bisa dengan setiap lagu, setiap doa syukur, bahkan setiap ibadah itu harus menyalakan kembali. Ya, menggugah kembali semangat kesadaran bahwa kita diutus karena Kristus sendiri diutus. Ternyata pemahamannya agak apa ya, jauh dari yang kita praktekkan selama Ya. ini. Bahkan banyak juga gereja yang terbilang bukan hanya berbicara tentang perayaan, tapi ternyata Natal itu sangat jauh dalam artinya bagi kehidupan kita orang percaya. Ya. Ya, mungkin kalau sekarang kita lihat banyak perayaan yang menghiasi dengan berbagai macam kegiatan, Betul. aktivitas rohani, kegiatan rohani. Tapi makna yang penting itu mungkin belum sampai kepada kita melakukannya loh di dalam perayaan ini. Nah, berbicara tentang inkarnasi, Allah turun ke dunia, Allah menjadi manusia. Bagaimana maknanya bagi kita sebagai orang percaya sehingga kita bisa juga mendeklarasikan iman kita itu soal tentang inkarnasi ini, menunjukkan kasih Allah yang luar biasa itu bagaimana dampaknya atau maknanya bagi kita orang percaya sekarang ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi kelahiran Kristus itu merupakan pusat dari seluruh sejarah keselamatannya. Jadi peristiwa ini tidak hanya sekedar menjadi awal kehidupan Yesus di dunia, tapi itu menyingkapkan hakikat terdalam dari siapa dia dan bagaimana Allah bekerja dalam sejarah manusia. Nah, tadi disinggung tentang inkarnasi. Kalau inkarnasi singkatnya adalah Allah menjadi manusia. Allah turun ke dunia. Dalam Yohanes 1:14 tadi itu menjadi dasar dari seluruh pemahaman terkait tentang kelahiran Kristus. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, inilah intinya ya, bahwa Allah yang kekal dan tidak terbatas itu memilih untuk mengambil rupa manusia yang terbatas. Jadi dalam inkarnasi itu Allah tidak sekedar menampakkan diri dalam bentuk manusia, tetapi dia sungguh menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Makanya boleh katakan bahwa puncak dari wahyu Allah itu, ya, pernyataan diri Allah itu secara khusus, di mana Allah sendiri menyeberangi jarak yang tak terukur ya antara pencipta dan ciptaan. Nah, di sini kita memahami bahwa dalam Kristus itu Allah tidak hanya berbicara, tetapi dia juga hadir. Maka inkarnasi ini menunjukkan bahwa Allah bukanlah sosok yang jauh dan asing sebenarnya, tapi melainkan Allah yang mau dekat, yang mau hadir dalam penderitaan manusia. Nah, ini juga menjadi karakter daripada misi Allah. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, maka ia tidak mengutus malaikat atau nabi untuk menyelamatkan dunia, melainkan ia datang sendiri. Dengan demikian setiap gerakan misi, setiap gerakan karyanya itu berakar pada tindakannya, dan ini juga harus dilakukan oleh gereja. Kegiatan misi gereja juga harus berakar dari misi Allah itu, bahwa Allah yang pertama kali datang ke dunia. Nah, melalui inkarnasi ya, kita bisa melihat bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia untuk mencapai Allah, tetapi anugerah Allah yang turun mencari manusia. Inilah yang membedakan iman Kristen dari semua sistem keagamaan. Ya. Mengapa? Karena Natal bukan kisah tentang manusia yang naik menuju terang, tetapi tentang terang yang datang ke dalam kegelapan. Iya. Dunia Ya kan? sudah berdosa. Ya, jadi implikasinya kalau kita melihat, jika Allah dalam Kristus turun ke dalam dunia yang gelap, maka gereja pun harus bersedia turun ke dalam dunia, ya, ke tengah-tengah dunia. Hadir di mana? Di tengah-tengah gereja.
di ruang publik, bukan pada tempat yang dianggap najis atau berdosa. Jadi gereja tidak dipanggil untuk bersembunyi dalam kenyamanan rohani, tetapi untuk menghadirkan kasih Allah yang nyata. Maka inilah yang menjadi bagian yang sangat penting, bahwa inkarnasi itu menjadi pola dalam kehidupan misioner. Ya, mengapa gereja harus menjadi bagian yang nyata di tengah-tengah dunia ini? Nah, kita juga melihat dari sisi yang lain ya, karena Kristus yang merendahkan diri. Makanya dalam Filipi pasal 2 6 sampai 8 di situ Paulus mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah yang sering disebut, yang menggambarkan bagaimana Kristus itu secara sadar memilih jalan merendahkan diri. Ya, ia meninggalkan kemuliaan sorgawinya dan masuk dalam kondisi manusia yang rapuh. Jadi ini bukan sekedar hanya menyikapkan karakternya, tetapi juga menyikapkan cara Allah bekerja dalam dunia. Maka di dalam kebudayaan yang mungkin sering menyanjung tentang kekuasaan, tentang status, pengaruh, justru Allah bekerja melalui kerendahan. Ya, dia menjadi manusia, membatasi dirinya. Jadi kerendahan Kristus ini juga bukan menentang gaya hidup gereja modern, tidak. Mengapa? Karena banyak yang tergoda mencari kemuliaan. Baik dari siapa? Bangunannya, kemegahannya, pengaruh sosialnya, jumlah pengikutnya. Tapi Kristus itu menjadi pusat iman gereja, justru memilih jalan sebaliknya. Ya, jalan pelayanan, pengosongan diri, ya, kerendahan. Jadi kalau gereja ingin menghadirkan Kristus dalam dunia, itu harus meneladani kerendahan Kristus ini. Nah, kalau saya katakan gereja ini bukan gereja dalam bentuk organisasi ya, tidak hanya berhenti di situ. Pengertian gereja itu bisa juga personal, individualnya. Ya, termasuk saudara dan saya ini adalah gereja juga secara individu. Jadi kalau kita melihat di sini ya, kerendahan hati atau kerendahan Kristus bukan tanda kelemahan. Tapi ini adalah strategi Allah untuk menaklukkan hati manusia. Nah, nanti puncaknya di mana? Yaitu dalam salib. Kerendahan itu mencapai puncaknya. Tapi justru disitulah kemenangan Allah yang dinyatakan. Sehingga setiap saudara dan saya, gereja juga ya, itu hidup dalam semangat Natal yang sejati. Harus belajar apa? Menundukkan diri. Supaya apa? Supaya kuasa kasih Kristus itu bekerja melalui kelemahan. Ya. Mungkin kita lihat dari yang Bapak jelaskan tadi ya, tentang bagaimana Allah merendahkan dirinya. Artinya kita mengikut sepenuhnya apa yang sudah Kristus lakukan. Dan itu sesungguhnya yang harus kita ingat dan yang harus kita lakukan mungkin di perayaan seperti ini. Perayaan Natal, merendahkan diri, bahkan mengikuti apa yang sudah Kristus lakukan akan dunia ini. Kita siap keluar, artinya kita siap keluar dari zona nyaman. Ya mungkin sekarang ini banyak gereja yang berdiam diri di dalam gereja itu sendiri, mengurus jemaat atau apa. Tapi ternyata ada tugas yang lebih besar lagi ya, mewartakan Injil, memberitakan kabar baik. Karena apa? Sesungguhnya kita yang sudah menjadi terang harus turun ke tempat yang membutuhkan terang itu. Ya, karena ya dunia ini memang ya hidup di dalam kegelapan itu, dan kita dipakai oleh Kristus ya. Natal itu mengingatkan kita bahwa misi itu tidak selalu membutuhkan panggung besar. Ya. Seringkali kabar baik itu disampaikan justru dalam perjumpaan sederhana. Contohnya melalui sapaan, melalui doa, ya, atau tindakan kasih kecil yang dilakukan apa? Dengan hati yang sudah diubah oleh Kristus. Nah, itu sebenarnya Natal itu. Sederhananya demikian. Ternyata sesederhana itu ya. Ternyata makna perayaan yang tadi itu bisa hilang loh. Perayaan yang besar-besaran itu ternyata yang kecil ini ini yang justru yang tidak penting. Nah, berbicara tentang kesederhanaan ini, Pak. Mungkin kita sering melihat seperti yang saya katakan tadi, kita merayakan Natal dengan gemerlap. Namun kalau kita lihat dari sisi cerita bagaimana Yesus lahir di kandang yang sederhana. Nah, apa sih makna kesederhanaan itu?
ke dalam dunia yang serba megah ini. Ya. Ya, maknanya bagi kita apa? Ya, kalau kita melihat ya dalam konteks kita sekarang ini, kesederhanaan kelahiran Kristus itu menjadi panggilan untuk mengembalikan fokus pada inti Injil. Mengapa? Karena tidak sedikit yang terjebak dalam kompleksitas program. Ya, program contohnya untuk memasuki momen Natal itu sudah dirapatkan 6 bulan yang lalu. Iya kan, sudah mulai stres kan. Ini mau Iya. memasuki Cari beberapa jam. dana. Ya, ini terjebak di situ, tapi lupa bahwa kekuatan Injil itu sebenarnya terletak pada kesederhanaannya, yaitu kasih yang nyata, pelayanan yang tulus, dan kesaksian hidup. Nah, Natal itu merupakan momen yang sangat bersejarah, ya, di mana peristiwa kelahiran Kristus itu bukan hanya momentum sejarah rohani, tapi ini juga sebuah panggilan misi yang terus hidup dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Sekali lagi ya, gereja ini jangan hanya didefinisikan gedungnya, Iya. tapi masuk pribadi. Jadi Natal bukan sekedar perayaan liturgis tahunan, tapi mengingatkan kita bahwa Allah telah mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia, dan kini gerejanya itu juga dipanggil untuk meneruskan misi itu. Nah, di dalam terang inkarnasi inilah gereja itu dipanggil bukan hanya memperingati kelahiran Kristus, ya, tetapi menghidupi melalui apa? Melalui penginjilan yang aktif. Melalui penginjilan apa? Yang mendunia, yang membumi, yang kontekstual. Melalui penginjilan apa? Yang penuh kasih. Jadi, boleh dikatakan Natal itu menegaskan satu kebenaran penting, bahwa Allah adalah Allah yang mengutus, sebagaimana Allah juga Bapa mengutus anak, dan anak mengutus Roh Kudus. Demikian juga gereja diutus untuk memberitakan kabar baik. Ya. Jadi misi bukanlah program tambahan gereja, tapi itulah identitas yang paling mendasar. Maka Natal itu mengingatkan kita bahwa kelahiran Kristus itu adalah awal dari rencana keselamatan Allah yang nyata dalam sejarah. Itu fakta. Malaikat berkata kepada Yusuf bahwa anak yang akan lahir akan menyelamatkan umat dari dosa mereka dalam Matius 1 ayat 21. Nah, dengan kata lain, tujuan inkarnasi itu bukan sekedar kehadiran Allah di dunia, tetapi bagaimana tindakan penyelamatan yang berpuncak pada salib Kristus sampai kepada kebangkitannya. Makanya ada yang mengatakan bahwa inkarnasi itu bukan akhir dari misi Allah, tetapi awal dari perjalanan misi yang menuntun sampai kepada penebusan. Nah, disinilah gereja harus merayakan Natal kalau merayakan Natal itu tanpa kesadaran misi yang sebenarnya, maka memaknainya tidak secara utuh. Nah, disinilah kita dituntut. Jadi sekali lagi, Natal merupakan panggilan kembali bagi gerejanya untuk apa? Untuk memperbaharui komitmen. Ya, itu rekomitmen. Mengapa? Karena harus kembali komitmen untuk meneruskan misi itu kepada dunia yang belum mengenal Kristus. Gereja tidak dipanggil untuk sekedar mengulang liturgi yang sama setiap tahun, ya, tetapi gereja dipanggil untuk menjawab panggilan misi yang terus berlanjut. Maka setiap Natal itu adalah kesempatan untuk meninjau kembali apakah kita masih di jalur yang sama dengan Allah yang mencari manusia. Ya. Jadi di tengah dunia yang semakin sekuler, ya, semakin begitu pengaruhnya, pesan Natal itu juga harus menjadi semakin relevan. Ya, mengapa? Karena dunia membutuhkan kabar bahwa Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Nah, di sini gereja dipanggil untuk membawa kabar itu, bukan lewat kata, tetapi lewat apa? Lewat kehadiran nyata di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah ketidakadilan. Di situlah gereja harus hadir. Kabar baik bagi dunia. Kadang-kadang diartikan kelahiran Yesus itu sebagai kabar baik, kabar sukacita. Apakah tentang kelahiran itu hanya sebatas kabar baik? Bagaimana dengan hal itu, Bapak? Soalnya banyak yang mengerti hal tersebut sebagai kabar baik, kabar sukacita. Yesus sudah lahir di kandang menyelamatkan manusia. Nah, untuk yang lebih dalamnya, apakah ada hal yang perlu kita tahu gitu loh? Ada hal yang baru yang mungkin audiens kita belum mengerti tentang hal itu. Jadi sering diberikan pesan itu kabar baik bagi dunia. Iya. Nah, salah satu bagian ayat firman Tuhan itu dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Di situ dicatatkan perkataan malaikat kepada para gembala. Dikatakan, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu
kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan katakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, kalau kita melihat kata seluruh bangsa di situ ya, itu menarik. Ini menunjukkan sifat universal secara menyeluruh, bahwa kelahirannya itu tidak hanya relevan bagi orang Yahudi, tetapi bagi seluruh umat manusia. Jadi Natal ini adalah deklarasi bahwa Allah mengasihi dunia, bukan hanya sekelompok tertentu. Inilah kabar baiknya. Jadi dalam Kristus batas-batas suku, batas bahasa, ya status sosial itu harus dihapus. Tidak boleh menjadi tameng, tidak boleh menjadi benteng. Mengapa? Karena ia datang untuk menjadi juru selamat dunia. Dan sudah menjelaskan dari awal ya, bahwa kelahiran Kristus itu diikuti oleh tanda-tanda yang luar biasa. Ya, para gembala yang segera pergi memberitakan kabar baik itu dalam Lukas 2 ayat 17, dan orang-orang dari timur, orang Majus itu datang menyembah, itu melambangkan bahwa bangsa-bangsa lain yang mencari Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, kelahiran Kristus itu berujung pada misi. Tidak ada Natal sejati tanpa pewartaan. Ya. Setiap orang itu sungguh mengalami sukacita atau kabar baik itu. Mengapa? Karena Kristus lahir. Dan itu terdorong untuk membagikan kabar baik itu. Ya, karena mengapa? Dia sudah mengalami. Jadi gereja yang mengerti makna Natal itu tidak akan tinggal diam. Jadi kalau sudah memahami Natal itu gereja tidak akan berhenti di situ. Tidak hanya sampai di sukacitanya. Tidak, tapi dia akan bergerak keluar. Mengapa? Karena dia memahami seperti para gembala. Ya, mereka menyaksikan, mereka melihat, tapi juga di sini kehadiran gereja dipanggil apa? Memberitakan. Ya. Jadi Natal dalam terang pemahaman kita, dalam konsepnya ya bukan sekedar peringatan dalam bentuk sejarah, tapi ini juga mengingatkan bagaimana misi Allah itu terus berlanjut, bahwa Allah datang ke dalam dunia, mengutus gerejanya untuk pergi ke dunia dengan berita yang sama. Itulah kabar baiknya. Jadi boleh dikatakan bahwa kelahiran Kristus itu menyikapkan Allah yang turun dan merendah dan hadir dalam kesadaran untuk membawa kabar baik bagi semua orang, bukan sekelompok orang. Ya, inilah peristiwa memang terjadi waktu yang lampau. Tapi berita itu terus berlanjut, masih relevan. Kenapa firman-Nya juga tetap relevan? Sampai sekarang, bahkan sampai di mana firman itu sampai dikatakan sampai pada tiba kesudahannya ya. Nah, ini yang menjadi pesan untuk kita. Jadi ketika gereja hidup secara inkarnasional, artinya seperti Kristus tadi hidup, ya, tidak hanya dalam gereja, artinya turun ke dalam dunia, melayani dengan rendah hati, bersaksi dengan penuh kasih, maka itulah makna Natal itu menjadi nyata.